Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian, anak kelas 8A, 8E, 8F, dan 8G sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah pada manusia. Ini merupakan bab baru dari bab IPA, pelajaran IPA di semester 1. Baik anak-anakku sekalian, langsung saja kita bahas apa sih yang dimaksud dengan sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sistem peredaran darah pada manusia adalah sistem yang nama lain adalah sistem kardiovaskular. Adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat. Apa aja yang dipindahkan? Pertama adalah oksigen, sari-sari makanan, hasil metabolisme, ya. Nah, dari dalam sel, dari sel. Jadi memindahkan oksigen, sari-sari makanan, hasil metabolisme ke dan dari sel. Sistem ini juga menolong stabilitas suhu dan pH tubuh. Apa itu pH nanti akan dibahas lebih lanjut ya di materi-materi selanjutnya. Nah, kira-kira organ apa sajakah yang terlibat dalam sistem peredaran darah? Ya. Yang pertama adalah organ yang paling penting dalam tubuh manusia maupun organ vital adalah jantung. Nah, jantung adalah organ vital pada manusia. Karena kalau jantungnya berhenti bergerak, maka dikatakan tubuhnya pun akan berhenti bergerak secara total semuanya, alias dia dikatakan mati atau wafat. Nah, jantung itu ada di dada sebelah kiri dikit, ya. Nah, apa saja sih bagian jantung? Mari kita lihat. Nah, jantung itu ada dua bagian, yaitu bagian serambi atau namanya atrium, yang atas ini namanya serambi, dan bagian bilik atau ventricle yang bawah ini. Nah, yang biru ini, ya, bagian biru ini disebut bagian kanan. Ada serambi kanan, ada serambi, ya, ada serambi kanan, ada serambi kiri. Yang merah kiri, yang biru kanan. Nah, ini serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua, bagian dari organ sistem peredaran darah manusia adalah selain jantung adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu adalah saluran yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung. Nah, ada 3 jenis pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, ya, lalu pembuluh darah vena atau balik, dan pembuluh darah kapiler. Ya, arteri mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ya, lalu kapiler itu menghubungkan arteri ke anggota tubuh, ya, atau organ-organ lain. Lalu juga kapiler itu menghubungkan dari organ ke vena. Nah, ini vena ini membawa dari organ, darah dari organ ke balik ke dalam jantung. Nah, sedikit perbedaan yang kita bisa lihat antara pembuluh arteri dan pembuluh vena. Nah, perbedaannya adalah letaknya, ya, letak dari pembuluh, ya, dari pembuluh nadi itu agak tersembunyi ke dalam. Kalau vena dekat permukaan kulit. Jadi yang sering kelihatan di kulit-kulit kita itu yang berwarna kebiru-biruan atau yaitu adalah pembuluh vena. Denyutnya terasa. Nah, jadi orang kalau meletak jeruk jantung itu kan ada di sebelah, ya, bawah pergelangan tangan ini atau di sekitar leher. Itu yang jadi pencet adalah pembuluh nadi, bukan vena. Kalau vena itu tidak ada denyutnya sama sekali. Elastisitasnya nadi tinggi, ya. Kalau vena rendah. Ya, aliran darahnya nadi itu meninggalkan jantung atau dari jantung. Kalau vena itu menuju jantung atau dari organ ke jantung. Katupnya nadi hanya satu, ada di sekitar jantung. Sedangkan vena banyak katupnya, ada di sekitar setiap pembuluh, di setiap organ-organ tubuhnya dia gitu. Nah, satu lagi mungkin dinding vena itu tebal, dinding nadi itu tebal, sedangkan dinding vena itu kurang tebal atau tipis. Ya, ini perbedaan pembuluh darah arteri dan vena.
Lanjut, yang ketiga adalah bagian organ yang menyusun sistem peredaran darah adalah darah. Darah manusia itu yang kita lihat warnanya merah ya. Nah, itu adalah yang menyebabkan warna merah adalah kandungan hemoglobin. Darah manusia itu ada 4 bagian, ada plasma darah, lalu ada sel darah putih atau leukosit, sel darah merah eritosit, dan trombosit. Nah, ini adalah bentuk sel darah merah. Nah, ini adalah bentuk sel darah putih. Nah, ini adalah bentuk keping darah. Seperti itu. Nah, jadi ada 4 jenis macam plasma, eritosit, leukosit, trombosit. Tapi yang kelihatan oleh secara kasat mata adalah warna darah itu warna merah karena dia mengandung hemoglobin. Hemoglobin itu bagian penting dalam darah yang untuk mengikat oksigen lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sedikit perbedaan antara eritosit, leukosit, dan trombosit. Nah, sebelumnya kita lihat dulu. Nah, ini perbedaan antara eritosit, leukosit, dan trombosit. Nah, dari aspek inti sel, eritosit tidak punya inti sel, leukosit punya, trombosit punya. Kandungan hemoglobin yang punya hanya di eritosit, sel darah merah, sedangkan leukosit dan trombosit tidak. Jumlah per milimeter kubik itu 4-5 juta kalau eritosit. Nah, kalau leukosit itu 6-9.000. Lalu kalau trombosit antara 200.000 sampai 400.000 normalnya. Ya. Kalau bentuknya pin konkav kalau eritosit, ya. Sedangkan leukosit bentuknya variasi, dapat berubah-ubah atau nama lain biasa biologinya adalah bentuknya fagosit. Trombosit tidak beraturan. Waktu hidupnya 120 hari. Ini nanti kalau sudah selesai 120 hari, dia akan dihancurkan atau dirombak di dalam hati. Nah, hasil rombakannya itulah yang disebut bilirubin atau zat cairan empedu. Kalau leukosit ya usianya lebih lama, antara 100 sampai 300 hari. Kalau trombosit lebih sedikit, ya 8 hari. Nah, fungsinya alat angkut oksigen dan sehari-hari makanan kalau eritosit, sedangkan leukosit kekebalan tubuh. Kalau trombosit untuk pembukuan darah. Ya, seperti itu. Nah, itu merupakan bagian dari ciri-ciri perbedaan antara eritosit, leukosit, dan trombosit. Nah, kita balik ke atas. Apa sih fungsi darah utama? Nah, fungsi darah utama itu ada 5. Mengendalikan sari-sari makanan tadi kan, memelihara suhu tubuh. Nah, kenapa memelihara tubuh? Nah, ini penting nih. Karena kandungan darah itu banyakkan air, dan air itu sangat cocok untuk mengatur stabilisasi tubuh, suhu tubuh. Ya, seperti itu. Ya. Lalu yang ketiga, membantu mengangkut hasil sistem metabolisme. Nah, metabolisme itu nanti sisanya ada 2 jenis. Nah, yang pertama bentuknya cairan. Nah, itu urin, empedu, dan keringat. Yang bentuknya gas adalah gas CO2, karbon dioksida. Kalau yang bentuknya gas itu nanti dikeluarkan melalui paru-paru. Sedangkan yang cairan melalui ginjal, lalu hati, dan kulit. Yang keempat, menjaga imunitas tubuh. Nah, itu salah satu fungsi dari sel darah merah, sel darah putih, ya, mengimbang suhu, ya, leukosit. Yang terakhir, menentukan golongan darah. Ini bentuk penting sekali untuk masalah transfusi darah. Baik, anak-anakku sekalian, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ulangi lagi bahwa sistem peredaran darah manusia itu ya sistem yang mengangkut ya cari makanan, sari-sari makanan, oksigen, ya, dan hasil metabolisme dari tubuh, dari sel tubuh. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan lain.